Nova Arianto langsung memimpin seleksi timnas Indonesia U16 usai ditunjuk sebagai pelatih. Direktur Teknik PSSI Indra Sapri menyerahkan langsung skuad Garuda Asia untuk ditangani Nova Arianto. Indra Sapri pun turut hadir dalam seleksi timnas Indonesia U16 yang dipimpin Nova. Seleksi itu berlangsung di lapangan B Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya hadir melihat langsung seleksi U16, jadi saya memang ditugaskan ketum untuk bertanggung jawab atas tim U20 dan U17. Namun saya hanya fokus sebagai pelatih kepala di tim U20. Untuk U17 saya mendelegasikan Nova Arianto sebagai pelatih kepala tim. Berbeda dengan Sintayong yang menangani dua tim sekaligus sebagai pelatih kepala senior dan U23. Di sini saya ingin adanya regenerasi kepelatihan, ujar Indra Sapri. Nova pun menyambut tugas barunya itu dengan tangan terbuka. Dia bertekad untuk memperbaiki kualitas pemain timnas Indonesia sejak dini agar mereka siap tempur ketika tampil di turnamen-turnamen level dunia. Terima kasih PSSI dan Coach Indra Sapri yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban tugas menangani tim U16. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan memperbaiki dari bawah agar pemain bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya, ujar Nova Arianto. Seleksi timnas Indonesia U16 sendiri bakal menggelar internal game. Kegiatan ini terbagi dalam 3 gelombang, yang mana gelombang pertamanya bakal berakhir pada 21 Februari 2024 mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong curhat kepada media Korea Selatan IS Plus. Dalam penuturannya, dia yakin membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi. Seperti yang diketahui, Sintayong berhasil mengukir sejarah baru sepak bola Indonesia setelah membawa tim Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayang pasukannya gagal ke perempat final setelah kalah dari Australia. Sintayong masih kecewa timnya gagal melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Menurutnya, waktu persiapan yang kurang efektif dan komposisi skuad menjadi faktor utama timnas Indonesia gagal bersaing. Saya pikir saya bisa naik lebih tinggi. Usia rata-rata pemain kami adalah sekitar 22,5 tahun. Kami mendatangkan pemain-pemain yang kami pilih saat mempersiapkan Piala Dunia yang berusia 20 tahun. Dan dalam beberapa hal, rasanya seperti bermain dengan tim Olimpiade. Jika kami memiliki banyak waktu untuk bersiap, kami akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar lagi, ujar Sintayong. Terlepas dari hal itu, Sintayong mengakui para pemain berkembang dengan baik dalam setiap pertandingan. Sayang, semua harus berakhir ketika mereka ditundukkan Australia. Saat para pemain bermain, mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akan melakukannya lebih baik jika saya berhasil mencapai perempat final. Sangat disayangkan, jelas Sintayong. Saat ini, STI akan segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk meladeni Vietnam 2 kali dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, pelatih 53 tahun itu juga akan memimpin timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Di ajang itu, Indonesia satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Gelandang Persib Bandung Marc Anthony Klok memberikan respon tegas terkait ia yang jadi perbincangan karena posisinya yang mulai tergusur di timnas Indonesia. Marc Klok memang belakangan ini ramai jadi perbincangan. Hal ini karena Marc Klok dinilai mulai tergusur dari posisinya di timnas Indonesia. Ini buntut penampilan Marc Klok bersama timnas Indonesia selama tampil di Piala Asia 2023. Pemain berusia 30 tahun tersebut selama gelaran Piala Asia 2023 harus puas hanya dengan dimainkan selama kurang lebih 15 menit. Ia hanya dipercaya pelatih Sintayong untuk bermain saat laga perdana timnas Indonesia melawan Irak. Kala itu pemain naturalisasi berdarah Belanda ini masuk menggantikan Ipar Jenner pada menit ke-76. Setelah itu Marc Klok tak pernah dimainkan lagi oleh Sintayong selama Piala Asia 2023 hingga babak 16 besar. Situasi ini pun membuat pemain Persib Bandung itu mendapat banyak sorotan karena secara perlahan ia mulai tergeser. Marc Klok dinilai mulai tergeser dan sudah tergantikan posisinya dengan pemain muda. Menanggapi hal ini, Marc Klok dengan tegas mengatakan bahwa sebagai pemain sepak bola ia tak bisa menyalahkan siapapun termasuk pelatih Sintayong. Menurutnya, pelatih pasti memiliki taktik yang sudah disiapkan dan tahu siapa yang akan dimainkan.
Untuk itu, alih-alih menyenggol pelatih Sintayong karena ketidakpuasannya, mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan bahwa sebagai pemain, ia seharusnya bisa lebih fokus lagi. Menurutnya, sebagai pemain, ia harus menerima semua pilihan yang telah ditetapkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Di sepak bola, kita hanya bisa fokus untuk usaha kita sendiri. Kalau pada akhirnya pelatih yang membuat pilihan dan kami harus menerima pilihan tersebut, ujar Mark Locke. Lebih lanjut, Klok pun enggan menyalahkan pelatih Sintayong. Justru dengan legowo, ia memastikan bahwa saat ini pemain timnas Indonesia memang banyak yang bagus. Menurut Mark Locke, sebenarnya timnas Indonesia memiliki banyak pemain bagus termasuk dirinya. Hanya saja pelatih pasti memilih menurunkan pemain terbaik. Oleh karena itu, alih-alih menyalahkan pelatih Sintayong, justru Klok memiliki tekad besar untuk bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih nantinya. Dan saat ini ada banyak pemain bagus dan setiap pemain layak untuk bermain. Terkadang itu saya ataupun terkadang orang lain. Yang paling penting saat ini adalah Anda tetap fokus pada hal yang utama dan kita bisa memberikan usaha semaksimal mungkin, ujar Mark Anthony Klok. Namun saat ditanya harapannya, tentu saja pemain andalan Persib Bandung ini memiliki harapan. Mark Locke sebagai pemain tentu saja mengaku ingin bisa mendapatkan menit bermain kembali bersama timnas Indonesia. Untuk itu, Klok mengaku tengah bekerja keras untuk dirinya sendiri sehingga nantinya bisa kembali dalam performa terbaiknya. Walaupun Klok menekankan bahwa yang paling penting yakni timnas Indonesia tetap maju siapapun lawannya nantinya. Salah satu pemain keturunan yang saat ini berkompetisi di Liga Eropa bisa menjadi opsi di lini depan timnas Indonesia. PSSI memang saat ini gencar-gencarnya melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat ada beberapa pemain keturunan dari Eropa yang diproyeksikan segera memperkuat timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengungkapkan jika timnas Indonesia masih mencari pemain keturunan yang berkualitas di Eropa. Apalagi dalam waktu dekat pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal bertolak ke Belanda untuk memantau pemain keturunan di sana. Di sebuah kesempatan, Sintayong pernah mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan timnas Indonesia saat ini terletak pada lini serang. Maka dari itu berbagai spekulasi muncul terkait nama-nama striker Eropa yang masuk dalam daftar bidikan Sintayong untuk bermain bagi skuad Garuda. Sebelumnya ada nama Oleh Romani, Ilyas Alhab hingga Milion Manhop yang center dikabarkan menjadi pemain keturunan yang bakal bergabung ke tim nasional Indonesia. Belakangan ini muncul nama baru dan pemain ini dikenal memiliki reputasi hingga performa yang cukup baik selama berkarir di Belanda walaupun masih berusia sangat muda. Sosok pemain tersebut adalah Eliano Raiders yang kini menjadi pemain utama di Eredivisie bersama klub VS Zwolle dan berposisi sebagai winger. Eliano Raiders merupakan adik dari bintang AC Milan yakni Tijani Raiders yang sebelumnya pernah ditawari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja Tijani Raiders saat itu menolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia dan kini dirinya menjadi salah satu andalan di timnas Belanda. Timnas Indonesia memang sangat berpeluang diperkuat Eliano Raiders karena dia belum sekalipun tampil untuk Belanda senior. Eliano Raiders bisa dibilang pemain grade A karena merupakan pemain inti di timnya VS Zwolle yang berlaga di Eredivisie. Saat ini dia tak tergantikan di posisi winger dan selalu dimainkan dalam 21 laga bagi VS Zwolle pada musim ini dengan torehan 2 gol serta 1 assist. Pemain kelahiran Belanda itu juga bisa ditempatkan sebagai winger kanan dan kiri, serta punya kecepatan hingga skill individu yang mampu melewati lawannya. Kelebihan dari Eliano Raiders bahkan mendapatkan pengakuan dari sang kakak yakni Tijani Raiders yang menjulukinya sebagai pemain kreatif. Tak hanya itu saja, di media sosial beredar foto di mana Eliano Raiders mengibarkan jersey timnas Indonesia. Lantas, apakah ini pertanda dirinya sangat berminat membela timnas Indonesia? Setelah ditelusuri, foto tersebut memang hanya sebuah editan belaka. Namun jika dilihat-lihat, tentu Eliano Raiders sangat cocok berkostum merah putih. Jika Eliano Raiders menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka dia bisa bertandem dengan Rafael Struyck di lini serang pasukan Garuda.